Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin itu hari raya Cap Gomeh, maka saya masih memakai sisa-sisa cap gomeh dan makan lontong opor ya, dan nikmat sekali. Tetapi kali ini saya membawa kapas dan cermin ya. Ini cermin untuk bercermin muka kita, apakah muka kita bopeng atau tidak. Dan saya waktu kecil kalau Bapak Ibu mau kondangan atau mau pergi ke gereja, ibu saya sudah ribut sejak sore. Jadi kalau acaranya malam itu sore sudah ribut. Sudah kemudian di hadapan cermin dia mencoba untuk bercermin dan dengan bedaknya supaya rata ya. Awalnya diberi sedikit. Nah setelah itu kemudian diratakan. Diratakan masih belum rata lagi. Sedikit lagi. Kok ini kurang tebal? Dikasih bedak sedikit, colek. Kemudian dimasukkan lagi. Dan akhirnya apa? Dioleskan lagi di mukanya. Pipinya menjadi makin putih ya. Kalau pipi saya sudah hitam, tetapi ibu saya itu semakin putih karena pakai bedak muka. Kemudian akhirnya dengan bercermin, karena lipstiknya juga ada di situ, rata atau belum lipstiknya. Kemudian cermin dan dibedai lagi sampai rata, sampai orang-orang memandangnya sudah cakep semua. Walaupun mungkin tidak cakep, tetapi dia merasa, oh ini saya sudah cakep yang paling maksimal. Rata, tidak terlalu tebal, tidak terlalu mencolok seperti ondel-ondel, oblong-oblong, yang satu putih, yang satu belang, tetapi semua rata. Kelihatan putih, kelihatan manis, dan kelihatan seksi. Itu. Maka perlu bertahap. Tidak langsung sekali jadi tergesa-gesa berangkat. Nih, cewek tidak akan berani seperti itu. Pasti akan berlama-lama dengan cerminnya. Bahkan nanti kalau naik motor ke gereja, turun dari motor masih bercermin lagi dengan spion. Kemudian akhirnya dirawat lagi, rambutnya diatur-atur. Tetapi kemudian yang jelas mukanya yang jelas rata. Ini malah kena jenggot dengan kapasnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bertahap. Kalau itu kita ibaratkan, mana tadi? Kita ibaratkan orang mengecat tembok rumah juga. Dicat satu kali, belum juga rata. Ada yang masih belang-belang. Ratakan lagi, kemudian menjadi lama-lama dua kali, 3 kali, setelah kemudian berkali-kali cat tembok kita akan terasa lebih terang, lebih bagus, dan sudah rata, tidak belang sana sini. Itulah meratakan, harus berulang-ulang. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang proses seperti itu. Yesus datang ke Betsaida. Tiba-tiba ada orang menuntun orang buta dan didatangkan pada Yesus, minta disembuhkan. Maka Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia membawa orang buta itu keluar kampung, dipisahkan dari orang-orang sehat ya. Orang sehat oke. Ini orang buta saya bawa keluar kampung. Kemudian Yesus meludahi mata orang buta itu. Aduh. Moga-moga tidak makan pete, tetapi di sana tidak ada pete. Kemudian akhirnya pelan-pelan dioleskan ke mata itu. Apa kamu sudah melihat? Atau kamu melihat apa? Kemudian orang buta itu mulai ngomong. Saya melihat ada orang, dia sudah bisa melihat. Tetapi orang itu seperti pohon. Pasti orang buta itu tidak buta sejak lahir.
Kalau buta sejak lahir, dia juga belum pernah melihat pohon, ya kan? Masa orang seperti pohon. Lah pohon seperti apa? Ya kan? Pasti dia butanya tidak sejak lahir. Kalau sejak lahir dia tidak mungkin mengatakan, saya melihat orang tapi orang itu seperti pohon. Berarti dia dulu pernah melihat pohon, pernah melihat orang, ya kan? Nah, maka kemudian dia langsung mengatakan tidak jelas. Mata saya tidak jelas. Kemudian Yesus sekali lagi mengoles-oles matanya lagi. Dan biar semua terbuka terang seperti lampu terang dan mengatakan, sekarang saya bisa melihat. Nah, Yesus kemudian menasihati orang buta yang sudah bisa melihat itu. Jangan kamu masuk ke kampung. Maknanya apa ini? Saya membaca renungan Yesus jangan masuk ke kampung itu masih bingung. Tadi orang buta itu kumpul dengan orang yang bisa melihat. Yesus membawanya keluar kampung. Ketika sudah bisa melihat, kok jangan masuk ke kampung? Saya menduga seperti orang buta, orang yang sakit, orang kusta pada zaman dulu itu dianggap orang yang berdosa, pendosa, orang yang tidak tahir. Maka untuk teologi, pandangan teologis sebelum perjanjian lama, orang miskin, orang celaka, orang buta, orang lumpuh, orang yang sakit kusta, orang tuli, itu orang yang berdosa. Mereka ada kesalahan, maka mereka susah nasibnya. Kalau orang kaya, orang sehat, itu orang yang diberkati Tuhan. Itu teologi perjanjian lama, teologi lama. Tetapi teologi zaman Yesus, Yesus ingin mengubah semua itu. Tetapi pada waktu itu tentu lingkungannya belum bisa memahami. Maka Yesus mengatakan, jangan kamu masuk kota. Kamu memberikan upacara pentahiran dulu, supaya diterima oleh orang-orang kota. Ingat ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kemudian Yesus menemukan satu orang itu. Dan orang kusta itu akhirnya disuruh oleh Yesus untuk memberi upacara pentahiran. Maka pergilah ketika orang kusta disembuhkan Yesus ke imam di tempat ibadat. Kamu persembahkanlah untuk pentahiranmu. Walaupun Yesus mengkritik teologi lama dengan teologi kasih. Tetapi Yesus ingin juga mengikuti tradisi pada waktu itu. Supaya orang itu kemudian diberikan upacara pentahiran dulu. Sebelum akhirnya diterima. Karena orang kusta pada waktu itu disingkiri, tidak boleh berkumpul dengan orang lain. Orang buta itu walaupun bisa diterima tetapi masih dianggap sebagai pendosa. Maka jarang orang-orang Farisi makan di keluarga orang buta karena itu dianggap orang sebagai kaum pendosa. Maka Yesus mengubah semua. Bagaimana menyucikan? Ada proses penyucian itu. Kadang orang mengatakan apa itu ya? Purgativa, Illuminativa, dan Unitia. Unitiva, ya. Jadi purgativa itu apa? Pembersihan, penyucian. Illuminativa, pencerahan, iluminasi. Kemudian juga yang terakhir unitiva, penyatuan, bersatu dengan Tuhan sendiri. Itu kalau mau proses kesucian, kalau mau dipandang seperti itu. Yaitu proses di mana orang mencapai kesempurnaan. Tidak bisa langsung dari buta langsung melek, tetapi melihat orang seperti pohon dulu dan akhirnya bisa terang. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman ikut dalam pendampingan orang-orang yang terjebak ketagihan narkoba, semacam rehabilitasi narkoba. Banyak orang-orang yang saya merasa kasihan. Mereka bisa membelanjakan, menghabiskan uang. Bahkan istrinya pun bisa dijual hanya untuk mendapatkan obat-obatan terlarang. Kalau sudah sakau,
Kalau sudah sakau, itu semuanya menjadi dingin, panas, dan tidak bisa apa-apa. Mereka hanya gemetaran. Dan itu kalau dipaksa tidak diberi, dia bisa bunuh diri. Maka ada di tempat rehabilitasi itu ruangan khusus. Kalau orang itu diberi punishment, dia akan dimasukkan ruang itu. Kemudian dijauhkan dari hal-hal yang bisa mencelakai diri, bahkan dikasih spon-spon supaya tidak membenturkan kepalanya ke tembok, ke pintu, ke jendela, dan seterusnya. Nanti dikasih makan, minum dari luar. Tetapi ada satu penanggung jawab yang namanya clinical supervisor. Itu zaman saya dulu seorang dokter. Dia memang dari jangki. Orang jangki itu orang yang dulu pernah ketagihan tetapi akhirnya bisa lepas dari ketagihan itu. Dan dia penasaran, studi sampai tingkat doktoral dan kemudian mendampingi sebagai clinical supervisor. Jadi kalau di dalam kamar itu dia sudah ngamuk, dimasukkan kamar, dia sudah ketagihan menggigil begini, tetap harus diberi obat terlarang itu. Saya tidak usah menyebutkan apa, tetapi dia ada takarannya. Nanti pelan-pelan takaran itu diperkecil, diperkecil. Ada tahapnya. Kalau orang ketagihannya sudah parah, langsung stop tidak mungkin. Pasti akan diberi dengan kadar yang diperkecil. Nanti kalau sudah diperkecil, ketagihan lagi, diberi lagi yang diperkecil. Kalau ketagihannya tidak sampai sakau, dalam arti menggigil, membahayakan jiwanya, tidak akan dikasih obat. Nah, tetapi bertahap. Lama-lama ketagihannya semakin sedikit-sedikit kadarnya, dan akhirnya kadang-kadang tidak bisa dikatakan sembuh, tetapi sudah tidak memakai selama 20 tahun. Saya sudah tidak memakai selama 30 tahun. Karena nanti kapan-kapan bisa jatuh lagi. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah tahapan-tahapan. Tahapan hidup, kesempurnaan, itu juga ada yang saya katakan tadi. Dari purgativa, penyucian, biasanya perjuangannya keras sekali. Tetapi kalau Roh Kudus sudah mendorong dan bisa menghadapi perjuangan yang berat itu, dia akan masuk ke illuminativa. Ada ide-ide cemerlang, ada suatu penghiburan-penghiburan, illuminatif, ada sesuatu yang mendorong dia untuk semakin lebih suci lagi, lebih sempurna. Dan akhirnya, kalau tahapnya sudah sempurna, dia masuk tahap penyatuan dengan Tuhan yang sering disebut kaum sufi, kaum yang sudah bersatu dengan Tuhan. Kapanpun saya ingin melihat Tuhan, saya bisa melihat Tuhan. Kapanpun saya ingin bertemu Tuhan, saya bisa bertemu Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah masuk dalam spiritualitas yang paling dalam. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba merenungi proses ini dan coba kita geluti dalam hidup kita supaya kita dimelekkan oleh Tuhan sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.